Halo, Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya baru bisa bersateduh malam ya. Karena itu saya rekam ini malam dan saya nanti uploadnya cukup malam, mungkin saudara baru terima. Tetapi karena saya sangat menyukai saat-saat seperti ini, saat bersama Tuhan, maka saya menantikan saat ini. Walaupun seharian sibuk, tetapi saat seperti ini adalah menurut saya saat yang paling indah, di mana rohani saya di-recharge ya, saya dikuatkan kembali, dan sehingga saya bisa merasakan damai sejahtera yang surgawi, sukacita yang surgawi, kebahagiaan yang surgawi, yang bukan seperti yang dunia ini berikan ya. Tetapi sesuatu yang dari dalam, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia karena terlalu luar biasa begitu. Nah, saya harap saudara juga merasakan hal yang sama, sehingga saudara senantiasa menantikan indahnya saat bersama dengan Tuhan ini. Yuk kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Bagiku tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Aba Bapa,
Engkau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, kami rindu Kau Tuhan. Bawa kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih dalam menikmati indahnya hadirat-Mu. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari segalanya Tuhan. Sekalipun kami belum sempurna melakukan kata-kata lagu ini, tapi
kami mau berjuang sampai Kau menjadi lebih dari segalanya. Sampai Kau menjadi yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Sampai meninggikan nama-Mu menjadi sebuah kesukaan, dan yang kami rindukan hari demi hari, yang kami pikirkan, yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan puja dan pengagungan kepadamu. Manis Kau dengar, Tuhan. Manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. 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 Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar, Tuhan. Dan hati kami kan bersuka karenamu, Tuhan. Oh, Yesus. Sampai kami mampu memiliki pikiran Kristus, sampai kami selalu mampu memikirkan apa yang menyenangkan dan memuliakan hati-Mu. Kami mau belajar, kami mohon pertolongan-Mu, agar kami benar-benar mampu melakukan hal itu untuk seterusnya, memikirkan hanya apa yang berkenan dan menyenangkan di pemandangan-Mu, Bapa. Tolonglah kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa buat saat yang indah malam ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajar kami, menyampaikan
sama-sama datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan langsung saja membaca Alkitab kita. Kita sudah sampai pada Markus pasal yang ke-8, ya. Markus pasal yang ke-8. Ada cukup banyak ayat, 38 ayat. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara, ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan-ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ya. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, rema yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah ayat yang sering kita dengar, yaitu pada ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, persyaratan yang Yesus tetapkan di hadapan orang banyak adalah sangkal diri, pikul salib. Artinya kalau kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, karena Kristen itu sebetulnya berarti pengikut Kristus. Kalau benar-benar kita mengikuti Kristus, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Ya, sekali lagi, kalau kita benar-benar pengikut Kristus, orang Kristen, kita seharusnya adalah orang-orang yang merelakan diri setiap hari, sangkal diri, pikul salib. Artinya, demi salib Kristus, demi kemuliaan Allah. Kalau untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Kristus, demi salib Kristus, saya harus menahan emosi saya. Saya harus kehilangan karakter saya. Mungkin emosi saya. Mungkin harus kehilangan sakit hati saya. Saya harus menahan diri dari sakit hati. Saya harus menahan diri dari marah. Saya harus menahan diri dari membalas orang lain. Maka itu harus saya lakukan. Saya harus menyangkali diri saya sedemikian sampai diri saya seolah-olah tidak ada lagi. Diri saya yang pemarah misalnya gitu ya. Diri saya yang mudah sakit hati misalnya. Diri saya yang kalau berkata-kata mungkin kurang baik, seolah-olah tidak ada lagi. Saya harus menyangkali diri saya, seolah-olah tidak ada lagi saya. Yang ada adalah Kristus yang hidup, yang berjalan melalui diri saya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menyatakan diri Kristen, hari ini mari kita renungkan, karena kebetulan saat teduh hari ini malam ya, mari kita renungkan sepanjang hari ini. Apakah sepanjang hari ini kita sudah menyangkali diri kita? Apakah kita sudah mulai kehilangan amarah kita? Apakah kita sudah mulai kehilangan kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Apakah kita sudah mulai kehilangan kesenangan-kesenangan kita yang bertentangan dengan Tuhan atau yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan? Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan, kita introspeksi diri kita, dan mari kita mulai sangkal diri, pikul salib kembali selama masih Tuhan beri kesempatan hidup berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah kami dengar dan kami baca. Tolong kami agar hari demi hari kami mampu menyangkali diri kami, memikul salib dan mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang kami akan berdoa bersama-sama. Saudara, saya akan persilakan dan berikan kesempatan bagi saudara sekalian untuk berdoa lebih dulu untuk nama-nama yang kita ingat, nama-nama ini belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan supaya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka boleh percaya dan terima Tuhan dalam hidup mereka.
berbagai penjuru dunia yang hari-hari ini mengalami siksa, aniaya, penderitaan karena nama Kristus ataupun karena kebenaran firman. Kuatkan mereka Tuhan, dan kalau boleh kami mohon belas kasihan-Mu untuk mereka. Tuhan, lepaskan kiranya mereka dari penderitaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami ini Tuhan, belas kasihan-Mu atas mereka kiranya. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia. Hari-hari ini banyak orang-orang yang pekerjaannya semakin terpuruk, banyak orang yang terinfeksi COVID-19 dan lain sebagainya. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Ampuni kiranya kesalahan pendahulu bangsa kami maupun kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dan Tuhan kiranya berikan damai sejahtera. Tuhan akan kiranya memberikan kesejahteraan atas Indonesia. Bukan hanya atas segelintir orang, tapi kalau boleh atas seluruh rakyat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan agar semua rakyat Indonesia boleh percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu maupun bagi setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar teologia, gelar kependetaan, seorang gembala sidang, evangelis atau apapun itu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang tulus dalam melayani Engkau Tuhan. Jauhkan dari hati yang busuk, yang mencari Tuhan, melayani Tuhan untuk kepentingan pribadi. Tuhan kiranya tutup bungkus keluarga kami, seisi rumah tangga kami, agar semuanya dipakai mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami para hamba-hamba-Mu dengan pertolongan, hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, kemampuan yang dari Tuhan, agar kami mampu lebih efektif dalam melayani Tuhan. Hari-hari ini Tuhan juga banyak umat-Mu yang terdampak, baik itu terkena dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lain-lain. Tuhan kiranya tolong, bahkan para hamba-hamba-Mu juga Tuhan tolong semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Sekarang mari kita akan berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun diikat oleh dosa. Kita akan berdoa. Saya percaya Tuhan yang sudah menolong banyak orang, hari-hari ini Tuhan juga akan tolong saudara yang hari ini berpengharapan meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi yang sakit. Lebih dulu kami berdoa, Tuhan ampuni kesalahan mereka dan kesalahan kami. Dan kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Saat ini kami berdoa agar jamahan kuasa Allah menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah kiranya bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang hari-hari ini dalam masalah. Ampuni Tuhan kesalahan mereka. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan tunjukkan kesalahan kami. Berikan kami kemampuan untuk bertobat. Ampuni kesalahan kami dan tolong kami. Dan kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana atas umat-Mu lewat masalah ini, kiranya Tuhan akan mencelikkan mata setiap umat-Mu atas jalan keluar yang telah Kau sediakan. Dan kiranya Tuhan menuntun, menguatkan kami semuanya berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Masalah apapun, tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan kami yang besar.
melebihi segala perkara. Kami percaya kepadamu, kami serahkan setiap yang dalam masalah ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga terus terikat oleh dosa, terikat oleh hobi, terikat oleh apapun itu, sehingga menjauh dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada kuasa dosa, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah menguasai umat Tuhan hari ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, dan hati yang mau hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan doa pribadi, saya persilakan, mari kita akan berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Haleluya. Baik ya, yuk kita akan berdoa sama-sama untuk kiranya memohon berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar banyak di antara kami akan beristirahat, dan mungkin ada yang masih lanjut bekerja atau memiliki saat-saat bersama keluarga. Kiranya Tuhan, berkat-Mu terus ada atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Kiranya dalam segala hal apa yang kami kerjakan, Tuhan membuat kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beraktivitas kalau ada yang beraktivitas, dan selamat beristirahat ya bagi yang beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.